17 Agustus, kita bersama-sama menyaksikan perayaan besar yang selalu kita nanti setiap tahunnya. Sebuah momen yang tak hanya menjadi pengingat sejarah, tetapi juga menjadi pemersatu seluruh bangsa Indonesia. 79 tahun yang lalu, di atas pondasi perjuangan, pengorbanan, dan darah para pahlawan, bangsa ini memproklamirkan kemerdekaannya. Sejarah mencatat betapa gigihnya para pejuang mempertahankan kedaulatan dan membawa kita menuju kemerdekaan. Hari ini, Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa yang besar, kaya akan budaya, dan penuh dengan potensi. Dengan 79 tahun kemerdekaan, kita telah melewati berbagai tantangan, krisis, dan cobaan. Berangkat dari semangat perjuangan kaum perempuan dari berbagai latar belakang dalam usahanya menggapai kemerdekaan finansial, Yuking & Co. Attorneys at Law mengajak para perempuan hebat terpilih untuk turut serta dalam kampanye Perempuan Berdaya Perempuan Berdikari menuju kemerdekaan finansial. Di dunia kekinian ya, selain menjalankan profesi sebagai advokat, saya juga banyak memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hukum yang berlaku di Indonesia. Dan saya tahu betul ya bahwa di Indonesia itu saat ini nih, the power of social media sangat tinggi, di mana konten yang viral kemudian menjadi konsumsi jutaan orang. Dan memang ya efektif sekali konten-konten kita, banyak sekali yang viral dan akhirnya semakin banyak masyarakat yang teredukasi. Nah, disitulah saya berpikir ya, memang kita harus mengemas konten-konten ini menjadi lebih serius lagi, mencari tema-tema hukum yang memang sangat relate dengan masyarakat. Salah satunya yang banyak kita edukasi di sini adalah terkait dengan perlindungan terhadap perempuan. Atas dasar itu kemudian saya memutuskan ya tergerak untuk membuat konten edukasi yang lebih lengkap lagi, di mana kita akan membuat konten kampanye tentang pemberdayaan perempuan. Kemudian saya memutuskan mengundang beberapa womanpreneur yang memiliki background artis dan influencer. Kenapa mereka yang kita pilih? Karena saya berpikir dengan jumlah followers mereka yang begitu banyak, kita berharap semua edukasi hukum yang akan kita sampaikan, pesan-pesan yang akan kita sampaikan bisa terdeliver dengan baik dan menjangkau lebih banyak lagi perempuan-perempuan di Indonesia. Hai, Assalamualaikum. Kemandirian tentu sangat penting bagi perempuan karena tidak hanya meningkatkan kualitas hidup individu tetapi juga berkontribusi pada kemajuan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Dengan kemandirian, perempuan dapat meraih tujuan mereka, menghadapi tantangan dengan percaya diri dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Kemandirian bagi perempuan bukan hanya tentang memiliki sumber daya atau kontrol finansial, tetapi juga tentang mendapatkan hak untuk membuat keputusan, mengakses peluang, dan menjalani kehidupan yang berkualitas.
Menurut aku sangat penting karena aku bukan dibesarkan sama orang tuaku. Jadi memang selalu dididik dan diajarkan untuk kamu jadi perempuan harus bisa berdiri di atas kaki kamu sendiri. Kamu jangan bergantung sama orang. Arti kemandirian menurutku itu sangat penting sekali. Karena kita sebagai perempuan, kita harus bisa berdiri sendiri, kita harus bisa bermanfaat untuk banyak orang dan kita tidak boleh merepotkan orang lain. Gimana kita sebagai perempuan itu tahu gitu kapasitas diri kita, apa yang bisa kita bangun dari diri kita punya kemahiran apa, kita kejar di situ. Bukan berarti perempuan gak bisa berpendidikan, bukan berarti perempuan gak bisa kerja, bukan berarti perempuan itu gak boleh belajar gitu. Saya juga perempuan, saya istri, saya prioritas itu anak-anak dan suami, tapi saya bisa belajar, saya bisa kerja, saya tetap harus kuliah. Menurut aku bukan berarti tidak butuh laki-laki ya. Tidak juga bisa diartikan dalam mandiri itu selalu dengan finansial, tapi juga dengan perbuatan. Misal kita bisa apa-apa sendiri, bisa memutuskan sesuatu sendiri. Melakukan apa yang kita mau, kita bisa explore things yang kita bisa gitu. Jadi kalau kita mau berkarir, kita mau punya cita-cita, menggapai cita-cita, semua kita bisa lakukan sendiri tanpa kita bergantung dengan orang lain. Walaupun terlepas kita kodrat sebagai wanita, di mana memang kita adalah makmumnya seorang imam, makmumnya seorang suami kita, tapi setidaknya kita harus bisa mandiri sendiri. Kita harus punya kemandirian yang membuat kita itu lebih diakui mungkin ya. Kalau kita perempuan nggak mandiri, kita tuh mudah direndahkan oleh orang lain gitu. Jadi bukan seberapa penting, sangat penting. Karena menurut saya kemandirian itu adalah tiang buat seorang perempuan untuk bisa melakukan segala hal, terutama untuk kebaikan, untuk keluarga dan untuk anak. Karena saya sebagai wanita harus berdaya, harus mandiri, kita harus mempunyai value dalam hidup. Sehingga ketika kita mandiri, kita tidak akan mudah untuk dijatuhkan atau kita menerima hal yang tidak kita inginkan. Kita harus memiliki kontrol penuh atas diri kita sendiri. Kita memiliki kontrol terhadap waktu, finansial, maupun segala tujuan hidup kita haruslah berada di tangan kita sendiri. Tidak ada satupun di dunia ini yang dapat menjadi sandaran kita kecuali Tuhan kita semata. Dari kecil Shannon diajarin sama orang tua kalau kita nggak boleh bergantung dengan siapapun. Walaupun Shannon saat ini juga masih tanggung jawab orang tua ya, tapi mereka selalu ngingetin kalau mereka nggak akan selamanya sama Shannon terus. Jadi Shannon harus bisa berdiri di atas kaki Shannon sendiri. Dalam hal apapun Shannon udah harus bisa mandiri. Personally for me, I feel like independency is a huge foundation in my life. Because my whole life, I feel like I'd have to depend on independency. I have tons of activities and I cannot always depend on my mom or anyone else. Bisa bertindak dan bertanggung jawab atas keputusannya sendiri. Gitu. Jadi sebelum memulai pengambilan keputusan, segala aspek dipertimbangkan. Karena kita merupakan sekolah pertama bagi anak-anak kita, madrasah pertama bagi anak-anak kita, di mana kepribadian anak kita sebagai penerus bangsa kelak ditentukan oleh kita. Kita harus bisa multiperan agar anak-anak kita kelak menjadikan kita sebagai contohnya dan meneruskan lingkaran kehidupan yang baik itu. Buat Susan, kemandirian adalah merdeka untuk bisa mengekspresikan hal baik pada diri kita. Membicarakan mandiri bukan berarti kita tidak membutuhkan siapa-siapa, tetapi kita tetap sebagai wanita, kita selalu membutuhkan adanya support system di sekeliling kita. Perempuan ini tidak bisa maksudnya menggantungkan kehidupan dirinya kepada orang lain. Banyak fakta sekarang itu ya perempuan ini sangat bergantung gitu kan kepada pasangannya ya kan. Suaminya yang mereka tuh berharap sekali hidupnya itu ya tergantung sama pasangannya ini. Padahal itu tuh nggak sehat. Ya kembali lagi kita nggak pernah bisa memilih siapa yang akan ada dalam hidup kita. Baik itu orang tua, pasangan, kita nggak pernah tahu kita akan dilahirkan dari keluarga mana gitu. Kalau kita nggak mandiri, kita akan mudah untuk ditelantarkan, direndahkan gitu ya. Kita berhak kok untuk menjaga diri kita gitu ya, untuk jadi perempuan yang punya harga diri
gitu. Jadi kita harus jadi perempuan yang mandiri supaya kita itu bisa melangkah ke depan dengan tantangan yang ada gitu. Ketika kita memiliki kemandirian, punya sesuatu yang bisa dibanggakan, insya Allah kita lebih dihargain. Bukan hanya suami, tapi orang-orang di sekitar kita juga bisa menghargai kita dengan lebih baik lagi. Kalau udah biasa dia hidup mandiri, suatu saat kan kita nggak tahu, seandainya saya dulu punya suami, terus tiba-tiba suami dia kalau saya nggak mandiri, wah saya pasti down, nggak bisa bertahan hidup, frustasi atau seperti apa ini. Ya, makanya wanita itu harus mandiri. Karena suatu saat kita ya nggak tahu kan, apa suami kita nanti nggak ada, keluarga kita nggak ada, anak kita nggak ada. Siapa yang mau berusaha lagi kalau bukan diri kita sendiri? Kalau kita suatu saat nih ya, bukannya minta ditinggalin sama suami, suatu saat suami pergi lebih dulu, kita kan nggak begitu down ngadepinnya. Terus kita juga jadi bisa jadi sebagai orang tua, sebagai ibu dan sebagai bapak nantinya gitu. Jadi anak pun nggak terlalu kehilangan banget kalau memang keuangan kita bisa kita bantu gitu. Perempuan berdaya adalah perempuan yang memiliki kekuatan, kapasitas, dan kemampuan untuk mempengaruhi perubahan, membuat keputusan, dan mengambil kontrol atas kehidupan mereka sendiri dan lingkungan sekitar. Perempuan berdaya biasanya memiliki keyakinan diri, keterampilan atau skill, dan yang pasti ilmu pengetahuan yang mumpuni untuk menghadapi tantangan hidup ke depan. Perempuan yang aktif ya, punya berkarya. Kalau perempuan berdaya itu sudah pasti adalah perempuan yang punya kekuatan. Dan perempuan yang berdaya itu biasanya juga punya karakter dan prinsip yang kuat. Ketika kita sebagai perempuan bisa menggali potensi yang ada dalam diri kita, dan kita juga bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita, sehingga kita nggak hanya berguna untuk diri kita sendiri, tapi juga bisa berguna untuk orang lain, bisa berguna untuk keluarga kita, dan juga untuk banyak orang. Menjadi perempuan berdaya tidak melulu harus bekerja di luar rumah atau berjualan. Itu pun kita salah satu contoh kita bisa menjadi berdaya dari rumah. Kita bisa belajar tanpa harus keluar dari rumah, itu pun bisa saat ini. Belajar dengan online course, kemudian kita mencari ilmu, mengikuti komunitas-komunitas di berbagai hobian yang kita sukai, itu juga bisa kita dapatkan dari rumah. Sebenarnya kita nggak bisa hanya bicara dilihat dari segi financial aja ya, hanya perempuan yang menghasilkan, sebenarnya enggak gitu, tapi perempuan yang bisa berupaya untuk yang terbaik buat hidupnya dia gitu di berbagai aspek. Menurut aku itulah perempuan yang berdikari gitu. Meskipun salah satunya mungkin secara financially bisa berdikari di bidang itu juga itu oke, tapi juga perempuan-perempuan yang tidak bekerja misalkan sebagai ibu rumah tangga, tapi dia bisa mendidik anaknya untuk bisa jadi orang-orang hebat, itu juga menurut aku adalah perempuan yang berdikari. Yang berdaya adalah perempuan yang benar-benar mempunyai kemampuan, yang mempunyai keahlian, yang mempunyai suatu bukti nyata dari dalam diri dia sendiri untuk bisa menjadi sesuatu, dan itu harus menjadi contoh bagi orang banyak, dan dia harus mempunyai tekad. Perempuan memang harus berdaya dan berdikari apapun yang dia lakukan atau apapun yang dia ingin lakukan gitu. Jadi jika perempuan itu berdikari atau berdaya, sebenarnya bukan untuk mengatakan perempuan itu kuat lebih dari laki-laki atau apa, bukan, tetapi dia bisa berdiri di kakinya sendiri, melakukan apapun yang dia inginkan, dan juga turut memberdayakan orang di sekelilingnya. Perempuan berdaya, Indonesia pasti maju. Jadi perempuan berdaya itu adalah perempuan yang banyak mempunyai manfaat buat orang banyak, perempuan yang banyak menciptakan sesuatu hal yang positif buat keluarga dan lingkungan sekitarnya. Mungkin perempuan yang
bisa berdampak buat perempuan lainnya, yang bisa jadi contoh buat perempuan lainnya, yang bisa merangkul supaya bisa berdaya juga perempuan lainnya, supaya teman-teman dan perempuan di luar sana juga tahu bahwa kalian tuh sangat berharga. Gak banyak orang menyadari itu gitu, untuk menjadi perempuan yang berdaya dan berdikari itu, karena secara nggak langsung sebenarnya itu adalah cara kita menolong orang lain yang mungkin kita nggak bisa lakukan secara langsung gitu. Dengan kita menjadi perempuan yang berdaya, bermanfaat gitu, otomatis kita itu bisa loh ngasih wasilah gitu ya. Wasilah itu bisa berbentuk apapun ya, wasilah rezeki atau wasilah edukasi gitu ya. Berkat salah satu sosok gitu ya yang bisa berdaya tadi, akhirnya mereka juga bisa berdaya gitu. Dia juga bisa bermanfaat untuk keluarganya, untuk sekitarnya gitu. Coba kalau misalnya nggak ada sosok perempuan yang bisa menginspirasi, nggak bisa memberi contoh mereka untuk jadi perempuan yang tangguh gitu, yang dimana mereka tuh nggak sekedar pasrah aja gitu. Karena menurut aku penting ya untuk para perempuan meskipun udah bersuami tapi dia bisa berdaya gitu. Perempuan berdaya, yang pertama adalah kita harus percaya diri bahwa kita itu mampu. Ya, kita percaya perempuan ini adalah sebagai makhluk sosial ya. Mereka tuh bisa bersosialisasi dengan orang banyak, tapi mereka juga multi talenta, bisa juga mereka mengurus dirinya dia sendiri, mengurus anaknya, mengurus istrinya, mengurus rumah tangga. Jadi kalau menurut aku perempuan itu multitasking ya. Banyak perempuan yang menjalankan berbagai macam peran. Peran dia sebagai seorang istri, peran dia sebagai seorang pengusaha, peran dia sebagai makhluk sosial, itu dijalankan bersama-sama dan hasilnya ya Masya Allah ya. Saya waktu COVID itu saya membuat akun yang namanya 1000 kisah menginspirasi. Banyak sekali para perempuan yang ya ada yang curhat ya kan, maksudnya menceritakan tentang perjalanan hidupnya. Ternyata wow, aku amazing. Perempuan itu sangat kuat sekali gitu. Dan aku percaya perempuan itu bisa berdaya dan berdikari. Wanita yang berdikari itu adalah wanita yang siap untuk menghadapi semua ujian yang ada di depan. Karena setiap manusia itu selama kita masih menjadi makhluknya Allah gitu ya, kalau menurut saya pasti kita akan diberikan ujian-ujian. Bagaimana kita merespon ujian-ujian tersebut. Yang diperlukan bagi perempuan itu juga dia memiliki talent dan passion. Dia mengenali dirinya. Nah dengan begitu dia akan berdaya. Dia akan coba melihat potensi yang dimiliki. Makanya pendidikan menjadi satu hal yang utama bagi perempuan. Apabila seorang perempuan sudah berdaya, artinya perempuan memiliki kapasitas pribadi yang syarat dengan skill, ilmu pengetahuan, dan pengembangan potensi diri. Tentu perempuan tersebut akan tumbuh menjelma menjadi sosok perempuan yang berdikari, perempuan mandiri yang mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Perempuan tidak hanya memiliki kekuatan dan keterampilan untuk mengambil alih kendali atas kehidupan mereka, tetapi juga harus mandiri secara finansial. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberdayakan perempuan sehingga mereka bisa mencapai kemandirian finansial yang membuat mereka merasa aman dan bebas, serta mampu membuat keputusan yang mempengaruhi kualitas hidup mereka sendiri dan lingkungan mereka secara positif. Artinya ya, perempuan memiliki kontrol penuh atas keuangan mereka sendiri dan tidak tergantung pada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kalau menurutku kemerdekaan dalam finansial itu di mana aset kita yang kita punya itu bisa menghasilkan keuntungan tanpa harus kita bekerja lagi gitu. Merdeka secara finansial itu yang pasti kamu ngerasa hidup kamu tuh cukup. Kamu mau makan apa kamu bisa, kamu mau beli apa kamu bisa gitu. Sebenarnya kemerdekaan secara finansial ini mungkin beberapa orang pasti beda-beda gitu ya. Cuma kalau aku secara pribadi adalah aku tuh ngerasa ketika aku mau punya sesuatu atau aku mau beli sesuatu,
dan aku mampu gitu. Itu menurut aku aja udah merdeka. Tapi ada lagi orang mungkin yang berpikir bahwa kemerdekaan itu adalah berkecukupan sampai punya segalanya dan lain sebagainya gitu. Mungkin bisa dibilang seperti beli sesuatu nggak usah lihat price tag. Tapi semua orang kan pasti keinginannya seperti itu ya. Tapi kalau aku pribadi lebih ke arah gini, ketika kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi dan tersier juga bisa kita penuhi juga gitu ya. Ya contohnya kayak kalau sandang, pangan, papan ya kita mau makan di mana, mau punya rumah di mana, mau pakai baju yang seperti apa, itu kita bisa fulfill. Tapi kalau mau jalan-jalan ke luar negeri, ajak orang tua atau penuhi kebutuhan mereka, terus umroh atau haji setiap tahun misalnya, terus kalau memberikan rezeki kepada orang lain tuh kita nggak perlu khawatir lagi, ini gue bakal kurang apa enggak ya gitu. Itu menurut aku sih. Jadi ketika disebut financial freedom adalah ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kita nggak akan mikir ini kita cukup apa enggak sih. Financial freedom yang dimana aku kalau mau melakukan apapun atau aku mau membeli apapun atau aku butuh apapun, aku sudah tidak takut untuk melakukannya gitu, karena aku udah tahu semua posko dalam hidupku tuh sudah aman. Kita ini kan hidup tidak selamanya ya, bisa siapapun salah satu bisa pergi duluan gitu kan ya. Kalau misalnya pun ada apa-apa, paling tidak kita sudah memiliki hal yang kok kayaknya nanti kalau aku ditinggal suamiku misalnya, aku mau gimana ya, atau juga sebaliknya. Itu tadi ya, kalau menurut aku ketika mereka udah bisa punya penghasilan tetap sendiri tanpa membutuhkan yang lainnya untuk menyokong hidupnya gitu. Jadi dia udah bisa punya tabungan untuk future anak-anaknya, investasi. Jadi kayak dia udah merdeka gitu. Finansial udah bukan kayak momok hidupnya lagi yang harus dipusingin gitu. Dan itu kan privilege yang nggak semua orang bisa dapat ya sebenarnya. Kita less worry ya, terutama perempuan, jadi tidak takut nih besok mau makan apa, mau kasih makan anak seperti apa, suami, dan juga pendidikan mereka. Jadi kita udah paham nih, udah tahu nih arahnya aman nih finansial aku, dan kita juga bisa mengatur untuk investasi masa depan. Selain itu menggunakan prinsip kebutuhan dulu dibandingkan keinginan. Kemerdekaan finansial itu I guess a phase where we'd be well off in the future, where we don't have to where finance wouldn't be a burden to us. And I guess it's a really big thing, especially like I've mentioned before. I guess it's like the concept of that, you have to make use of it since you were very young, especially now when I'm like already a teenager. I feel like my mom has taught me how to invest on myself and invest on the future, so that way I'd have something at least going on in the future, so I wouldn't be fully empty-handed, and I would know at least how to manage my funds since a very young age, which would come in very, very handy in the future, which, like I said, it would get a huge burden of finance out of the way, at least a chunk of it. Ketika, of course, secara finansial, Shannon bisa bertanggung jawab atas diri Shannon sendiri. Jadi nggak bergantung dengan orang tua, nggak bergantung dengan orang lain, dan ketika nanti Shannon juga, kalau Tuhan izinkan Shannon menikah, Shannon juga nggak bergantung dengan suami Shannon. Jadi Shannon bisa terus berkarir, tetap bisa mempunyai penghasilan sendiri karena Shannon rasa itu adalah value aku. Jadi aku bisa tetap mempunyai penghasilan sendiri karena aku rasa I can stand in my own 2 feet. Ketika kita memiliki kontrol terhadap waktu dan juga resources finansial yang kita miliki untuk bisa se-balancing mungkin, se-ideal yang menurut versi kita, yang bisa kita penuhi untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup kita maupun hal-hal yang lain yang kita rasa adalah sesuatu yang bisa memenuhi target kita dalam hidup gitu, tujuan kita dalam hidup. Kalau secara sederhana, ini pendapat saya ya, kemerdekaan finansial itu ketika kita melihat uang itu bukan sesuatu yang menakutkan lagi, dan kekayaan atau kebaikan finansial yang kita miliki itu bisa membuat kita melakukan apapun yang kita butuhkan dalam hidup tanpa kita harus berpikir saya nggak mampu ini karena saya nggak punya uangnya gitu. Jadi ketika uang itu udah bukan menjadi isu lagi. Kalau dari saya pribadi, saya bisa membeli apapun tanpa berhutang. Karena menurut saya kalau misalnya saya pengen rumah, saya pengen mobil, tapi saya masih dari berhutang,
saya belum merdeka gitu, karena saya masih punya tanggungan untuk membayarnya gitu. Jangankan kalau ngomongin tentang kemerdekaan ya gitu, kalau kita sebagai wanita nih, apalagi kita sangat terbatas gitu ya, itu namanya kita nggak merdeka, karena kita nggak bisa melakukan atau membeli atau menggunakan uang tersebut dengan apa yang kita butuhkan gitu. Tapi kemerdekaan menurut aku tuh udah pasti bukan yang berlimpah-limpah gitu ya. Yang jelas kemerdekaan bagi aku adalah ketika aku tuh cukup memenuhi kebutuhan hidup aku dan aku bisa tidak kekurangan sehari-hari aku, atau mungkin aku ada keluarga dan anak-anak, itu semuanya bisa aku cukupkan. Itu menurut aku sudah cukup merdeka. Demi mencapai kemerdekaan finansial, perempuan harus memiliki kemampuan untuk mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya finansial secara efektif, serta mencapai kesejahteraan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Sebesar-besar apapun pengeluaran kita, kalau kita tidak mendistribusikannya dengan baik, itu juga pasti akan habis juga. Jadi aku as a single mother dengan 3 orang anak, aku tentu punya planning ekonomi untuk anak-anakku, karena kan usia produktif itu terbatas ya. Aku mungkin lagi produktifnya sekarang. Aku orangnya tuh sedia payung sebelum hujan. Jadi tuh aku tuh nggak bisa hidup dalam ketidakpastian yang oh yaudah jalanin aja dulu, aku nggak bisa. Aku tuh harus udah menyediakan kayak posko-posko di mana kalau memang terjadi apa-apa dalam hidup aku tuh udah siap. Aku mengelola uangku, pastinya ada tabungan juga, tapi tabungan kalau menurutku nggak usah terlalu banyak-banyak. Aku lebih pengen puterin uangku untuk investment di beberapa kerjaan. Aku direct investment juga, kayak sekarang yang lagi aku lakukan. Aku sekarang punya clothing line sendiri, terus aku juga direct investment ke beberapa production house, dan itu sistemnya bagi hasil, dan menurutku itu jauh lebih banyak daripada kita taruh uang kita di tabungan. Aku diajarkan seperti apa cara mengelola keuangan yang baik, bagaimana caranya kita tahu financial freedom itu tuh seperti apa. Mau nggak mau, meskipun kita nggak suka, pengeluaran harus kita catat. Terus ada uang-uang yang tidak bergerak, daripada kita taruh aja tapi habis, mungkin bisa kita investasikan di bidang yang istilahnya yang trusted lah gitu. Terus kita juga harus punya jaring pengaman, seperti misalkan kalau misalkan mau asuransi yang syariah yang sesuai lah sama hati kita gitu, itu juga kita bisa kita pilih. Jadi pada saat kita melaju ke masa depan, semua itu mau nggak mau harus sudah kita pertimbangkan gitu. Jadi kita nggak hanya sekedar menjalani hidup dan meraba-raba tanpa tahu nanti ke depannya akan seperti apa. Yang pasti dari saat ini tuh, walaupun ya sekarang aku ada uang gitu ya, tapi aku juga nggak yang selalu membeli barang-barang dengan yang tidak aku butuhkan gitu. Jadi in case aku memang beli sesuatu dan aku pastikan bahwa itu ada yang aku butuhkan. Even aku punya banyak uang dan aku berkecukupan saat ini, aku pun tetap mengelolanya dengan kebutuhan aku, bukan yang aku foya-foyakan atau membeli-beli barang yang impulsive buying kayak gitu. Jadi prinsip itu aku pegang, dan tetap uang yang aku punya ini aku kelola dengan bisnis pastinya, karena sekarang juga aku adalah seorang pembisnis dan aku pengen membangun bisnis lagi gitu. Jadi semua ini kan pasti perputaran modal gitu, dan mostly uang yang aku punya itu aku fokuskan untuk pengembangan sih, dan tujuannya ya biar apa, supaya pada masa tua nanti financial freedom juga tetap ada gitu, karena kita juga nggak berfokus hanya kepada satu bisnis gitu ya, tapi kita sudah punya beberapa, dan dari sekarang dari muda juga kita upayakan semua yang kita bangun itu bisa besar gitu, bisa bermanfaat pastinya, dan itu yang diharapkan bisa menjadi keamanan bagi kita di masa tua nanti gitu. Yang aku lakuin sekarang menabung, terus berinvestasi. Tentunya karena aku sekarang udah punya anak, 2 anak, aku pikirin tabungan pendidikan mereka, terus asuransi kesehatan mereka, dan membangun bisnis yang bisa kedepannya tuh nantinya juga bisa bermanfaat banyak orang dan juga buat kitanya juga gitu. Karena memang kalau berbisnis itu, semua bisnis itu pasti ada resikonya, tapi dari bisnis itu kita belajar untuk mengambil banyak pelajaran lah di situ. Dan juga kayak investasi itu yang aku lakukan paling mudah ya emas,
logam mulia gitu kan, kayak orang zaman dulu. Padahal aku dulu kayak kalau misalnya emas tuh kayaknya kita perempuan tuh anti emas gitu apa segala macam. Jadi memang puji Tuhan, Shannon dari umur 9 tahun sudah mulai berkarir. Jadi memang dari umur 9 tahun Shannon udah ada penghasilan sendiri. Memang dari kecil orang tua itu selalu ngingetin mengelola uang itu harus dengan cara yang bijak dan baik. Jadi memang Shannon pastinya menabung. Setiap kali Shannon dapat penghasilan, Shannon selalu sisain beberapa juga untuk kegiatan sosial Shannon. Karena Shannon juga punya yayasan sendiri yang memang semuanya funded by my own savings. Selain itu, pastinya aku juga berinvestasi. Karena menurut Shannon, sekarang juga dalam mengelola uang kita juga harus kreatif. Kita jangan sampai we only have one way where we earn money. Jadi kita harus kreatif juga. Cara Shannon adalah dengan menginvest di bisnis. Jadi Shannon bulan April kemarin baru buka bisnis florist. Aku adalah tipe orang yang senang dengan direct investment, di mana uangku yang aku invest itu terlihat dan bisa aku kontrol secara langsung. Direct investment yang aku maksud di sini adalah di Zetabex 10 tahun yang lalu itu aku mulai dengan 0 rupiah. Itu benar-benar dengan 0 rupiah. Sudah mempunyai keuntungan, itu langsung sepertiganya aku sisihkan untuk gajiku sendiri, sepertiganya aku sisihkan untuk investasi kembali di pengembangan usaha, dan sepertiganya lagi untuk tabungan akhirat. Begitu terus sampai akhirnya cash flow-nya Zetabex sehat. Dan setelah punya uang lagi, baru kita investasiin di emas, juga tanah dan rumah itu menurut aku nggak akan pernah turun ya harganya ya gitu. Jadi sesuatu yang kita investasikan di tanah, nanti misalnya kita lupa nih, kita budget itu, oh kok harganya jadi bisa 2-3 kali lipat gitu. Itu kita bisa jual lagi, bisa beli lagi nanti tanah di mana gitu. Jadi memang sesuatu yang bisa terukur, terlihat langsung, itu aku lebih senang sih. Ada yang memang kita bisnis yang bergeraknya yang fast moving sama yang memang slow moving. Jadi kalau misalnya fast moving itu ya kita bisa ambil di clothing line. Ini kan brand yang mungkin bisa kita bilang bahwa ini perputarannya cepat banget. Walaupun kita udah kasih modal awal itu udah bisa bergerak sendiri, alhamdulillah. Nah tapi ada beberapa yang lain juga, misalnya kita pengembangan bisnis. Banyak berbagai cara untuk memanage keuangan gitu kan. Berapapun penghasilan kita, itu yang paling penting adalah kita harus pintar memanage keuangan. Aku suka bagi, jadi ada beberapa pos-posnya masing-masing. Ada yang kita taruh di yang memang tabungan, ada yang kita taruh di investasi gitu kan, ada yang di saham, ada juga di properti ya kan, ada juga di logam mulia yang memang sewaktu-waktu kalau kita butuhkan urgent tuh bisa kita cairkan. Itu sih, jadi jangan sampai pendapatan kita tuh kita pergunakan dengan tidak tepat ya. Perempuan harus mengerti bagaimana pola investasi yang baik. Banyak sekali instrumen investasi yang sudah tersedia dan perempuan harus memiliki literasi keuangan yang cukup agar dapat mengelola keuangannya dan berinvestasi untuk masa depan sehingga mencapai kemerdekaan finansial. Selama 25 tahun saya menjadi advokat, selalu setiap tahunnya saya menemukan fakta bahwa kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat, baik itu KDRT maupun kekerasan dalam ruang publik. Tentu ini menjadi concern saya sebagai advokat dan juga perempuan. Ternyata banyak sekali perempuan yang masih sangat rendah kesadarannya terhadap hukum. Pengetahuan hukum sangat penting bagi perempuan karena hukum akan menjadi sarana untuk melindungi hak-hak perempuan, membuat keputusan yang bijaksana dan berpartisipasi dalam perubahan sosial dan kebijakan. Memahami hukum memungkinkan perempuan untuk memastikan perlindungan pribadi, kemandirian dan pemberdayaan, serta untuk berkontribusi pada masyarakat dengan cara yang lebih informatif dan efektif. Ketersediaan informasi hukum dan pendidikan yang memadai sangat penting untuk mencapai kesetaraan hak dan meningkatkan kualitas hidup perempuan. Menurutku sangat penting sekali. Kita sebagai perempuan itu sangat-sangat berharga. Aku juga akhirnya waktu itu kebuka soal hukum soal pernikahan, hak dan kewajiban. Itu tuh pada saat aku pas menikah dan ada masalah,
baru aku tahu dari lawyerku kalau begini-begini. Menurut aku knowledge is power. Pengetahuan itu kekuatan. Ketika kita tidak memiliki pengetahuan, kita akan mudah untuk di-gaslighting, untuk dimanipulasi. Apalagi pasangan-pasangan yang toksik itu biasanya tuh bener-bener rajanya gaslighting dan manipulasi. Ketika kita tidak paham soal hukum, kita tuh bisa aja dimanipulasi untuk, oh nanti akan saya ambil anak, nanti kamu akan saya nggak akan kasih gono gini, nanti kamu akan begini, saya laporin. Kalau kita nggak ngerti hukum, kita kan akan gampang dimainin pikirannya. Dan itu udah pernah terjadi sama aku. Tapi ketika kita mengerti soal hukum, kita mengerti hak kita itu sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang warga negara yang dilindungi di negara hukum itu seperti apa, kita punya power. Ingat, knowledge is power. Banyak-banyak baca, banyak-banyak tanya, dan itu akan menjadi kekuatan buat kita. Aku merasa semua wanita harus tahu gitu, kayak perlindungan seperti apa, terus red line-nya itu seperti apa. Karena yang aku tahu juga kayak masyarakat banyak yang masih belum tahu, kayak kalau misalkan physical abuse kita bisa lihat, tapi physical abuse tuh kayak gimana sih, penyiksaan secara psikologis yang sebenarnya udah melewati red line itu kita masih banyak yang belum tahu. Dan menurut aku sih itu kayak masih banyak harus diedukasi sih gitu, apalagi untuk masalah perlindungan hukumnya. Oke, jawabannya udah pasti penting banget gitu, karena di dunia yang kita tinggal ini semua juga udah ada hukum yang jelas, ada aturan-aturan yang jelas, dimana kita sebagai manusia, terutama wanita juga ya, karena aku juga seorang wanita, aku harus melek banget dengan yang namanya hukum gitu. Karena kadang-kadang tuh ada hal-hal yang terjadi di dunia ini tuh yang sebenarnya ada hukumnya gitu, dan mostly memang hukum itu tuh dibuat dari yang terkecil bahkan gitu ya. Jadi kadang-kadang kasus kecil atau hal-hal kecil yang kita anggap sepele, ternyata tuh ada hukumnya gitu. Dan itulah gitu pentingnya kita sebagai wanita tahu akan hukum tersebut gitu. Sebenarnya tujuannya untuk menjaga diri kita juga gitu sebagai wanita. Karena kita dengan hukumnya itu udah pasti kita bisa lebih terlindungi gitu ya. Jadi kita juga kalau misalnya ada apa-apa, kalau kita tahu hukum itu gimana ya, kita tahu kapan kita harus menggunakan hukum tersebut gitu untuk melindungi diri kita sendiri gitu sih. Sebagai perempuan, kita harus bisa mengetahui apa hal yang memang sudah diatur di negara ini terhadap hak dan kewajiban kita, baik itu dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan sosial kita. Dengan hukum, kita menjadi tahu bahwa kita memiliki hak yang seharusnya bisa kita lindungi, kita dapatkan dalam perlindungan tersebut. Tanpa itu mungkin teman-teman ataupun para perempuan yang tadi mendapatkan kekerasan sosial, kekerasan dalam rumah tangga, menjadi tidak tahu gitu harus lari kemana gitu mendapatkan perlindungan hal tersebut. Jadi setidaknya kita bisa memahami, kita bisa belajar untuk apa sih yang memang hukum apa yang bisa kita dapatkan, perlindungan seperti apa yang kita bisa dapatkan dalam kita berkehidupan berumah tangga maupun berkehidupan sosial. Sebagai perempuan aja itu kita juga diatur dalam undang-undang perlindungan perempuan. Kita sebagai perempuan harus tahu batasan-batasan mana kalau misalkan diperlakukan tidak baik gitu. Makanya kita harus melek secara hukum. Agar kita bisa lebih menghargai diri kita sendiri. Karena ada batas-batas perlakuan yang mungkin bisa kita toleransi atau yang tidak bisa kita toleransi. Maka kepahaman akan hukum untuk melindungi diri kita itu penting. Kita kan hidup di negara hukum, sehingga sebagai perempuan kita juga punya hak untuk mengetahui apa-apa aja sih batasannya kita sebagai seorang perempuan gitu kan. Dan tentunya dengan kita banyak mengetahui hal-hal tersebut, kita bisa memperisaikan diri kita untuk tahu batasan-batasannya. Paling tidak ketika kita tahu ilmunya, kita tahu hukumnya, kita tahu apa yang kita harus berdiri di mana. Bagi saya seorang wanita, kita perlu tahu bahwa kita itu dilindungi hukum. Jadi jangan pernah takut untuk speak up ketika kamu mengalami KDRT atau ketika kamu merasa dicemarkan gitu ya, karena udah ada undang-undang ITE. Jadi jangan pernah takut untuk speak up. Sayangnya dari beberapa banyak berita-berita yang viral itu banyak sekali wanita yang masih takut untuk speak up, sehingga ketika mereka babak belur dulu, mereka dihajar dulu abis-abisan, barulah viral. Tapi ya tadi, nasi udah jadi bubur.
selama kita di dunia, siapa lagi yang mau melindungi kita kalau bukan hukum? Kalau untuk akhirat kan itu udah urusannya, ranahnya beda gitu. Tapi selama di dunia kita tuh juga butuh berikhtiar, ya salah satunya adalah belajar tentang hukum supaya kita tahu nih, ketika kita diperlakukan kita bisa loh sebenarnya membentengi diri kita, melindungi diri kita dengan hukum yang ini gitu. Tapi jujur saya juga masih belum belajar banyak ya, tapi dengan saya hadir di sini kayak saya jadi semakin tersadarkan, iya juga ya, kita nggak pernah tahu loh kita akan diperlakukan apa di luar sana, atau mungkin bahkan orang terdekat kita. Kalau kita nggak paham hukum, kita kayak ngerasa ya udah pasrah aja mau diperlakukan apapun gitu. Tapi kalau kita perempuan paham hukum ya, akhirnya kita oke, lo boleh kayak gitu, oke. Jadi kita kayak merekam, ini akan aku jadikan barang bukti, ibaratnya kayak gitulah. Dia tahu tuh apa aja yang akan teknik-teknik yang akan dia lakukan ketika diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Saya sangat mengedukasi perempuan-perempuan, jadilah perempuan yang pintar, jadilah perempuan yang cerdas dalam segala hal, dalam bersikap, dalam bertindak, dalam berpikir terhadap kasus per kasus yang kita pribadi alami, karena tidak semua orang punya kasus yang sama. Tapi pengetahuan tentang hukum ini adalah sangat penting buat kita perempuan, untuk modal dasar buat kita untuk bergerak apapun terjadi dalam kehidupan kita sendiri-sendiri. I guess law is a big part of everything in your life. Everything has law in it. It will relate to law. And even if we're talking about starting your own business, starting about hardworking, independency, it's like a really, really big chunk of it. You have to understand law because it helps as a compass, as a guide for you, like how to execute things in a mannerly way, so you don't stumble upon like legal issues or anything like that. Perempuan, siapapun dia, apapun pekerjaannya dia atau profesi dia dan segala macam, memang harus mengerti mengenai hukum yang berkaitan dengan keberadaan dia di dalam masyarakat itu, termasuk kekerasan dalam rumah tangga misalnya ya gitu. Jadi itu sesuatu yang penting. Perempuan yang berdaya itu pasti perempuan yang percaya diri, yang punya dignity atau punya respect terhadap dirinya, dan merdeka secara finansial itu udah pasti ya gitu. Jadi respect itu kita akan bisa respect pada diri kita sendiri ketika kita tahu hak-hak kita juga sih. Perempuan itu bukan hanya bicara tentang diri kita aja, tapi juga apalagi aku sekarang punya anak, terus udah gitu kayak ada orang-orang di sekitar kita gitu. Dan buat para perempuan nih yang lagi nonton videoku, kalian harus tahu kalau kita sebagai perempuan itu dilindungi oleh hukum. Kita berada di negara hukum. Jadi untuk para perempuan jangan pernah takut untuk memperjuangkan diri kalian dari kesewenang-wenangan hukum. Perempuan harus tahu bahwa undang-undang kita sangat syarat dengan peraturan yang melindungi setiap hak warga negaranya, tidak terkecuali perempuan. Bahkan kita sudah memiliki undang-undang PKDRT dan beberapa ketentuan dalam KUHP yang secara khusus mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan. Untuk aku yang memang tidak menguasai hukum, tidak pernah bersinggungan dengan hukum, jangankan mengetahui tentang perlindungannya ya. Aku tahu ada 4 jenis kekerasan aja tuh baru taunya sekarang, karena aku taunya ya udah KDRT itu udah pasti korelasinya dengan kekerasan fisik gitu. Jujur belum nggak kebayang juga kekerasan psikis itu seperti apa, kekerasan financial itu bentuknya seperti apa gitu. Bisa jadi malah di luar sana banyak yang seperti aku. Kalau misalnya aku kan itu tidak terjadi ya. Takutnya maksudnya di luar sana banyak yang sebenarnya dia mengalami kekerasan psikis, sebenarnya dia mengalami kekerasan financial, tapi karena tidak mengetahui bahwa itu adalah merupakan salah satu bentuk KDRT, jadi mewajarkan hal itu dan memaklumi, takutnya seperti itu sih. Rasanya sih sudah ya, cuman di luar sana banyak orang-orang tuh yang kayak apa ya, merasa mereka tidak terlindungi tanpa mau menyerang pihak manapun. Kayak banyak banget case itu yang lapor ujungnya nggak selesai, terutama kasus KDRT sebenarnya. Mostly yang akhirnya benar-benar terurus itu yang viral gitu. Jadi lagi-lagi tanpa menyalahkan siapapun, karena aku tidak ada ilmunya di bidang ini. Itu aku cuman lebih kayak daripada aku komplain atau apa, aku lebih berharap
perempuan-perempuan itu lebih diperhatikan, lebih banyak diedukasi secara free pastinya di daerah-daerah juga. Mungkin kalau di kota-kota besar kita lebih banyak lingkungan ya yang bisa kita dapat nasihat A, B, C, D, E tentang istri, tentang rumah tangga gitu. Tapi mungkin kan banyak di daerah tuh yang kayak nggak nyampe situ gitu loh ilmunya gitu. Jadi pengennya tuh berharapnya dari pemerintah kita bisa lebih memikirkan gimana nih perempuan-perempuan, gimana kesehatan para ibu, gimana kesehatan mental para istri gitu. Apakah mereka memang udah di-treat dengan baik psikisnya, apakah mereka kena seperti yang tadi ada yang KDRT, lalu pencegahannya seperti apa, terus juga hukumnya itu untuk mereka pelaku KDRT itu seperti apa supaya mereka tuh jerak gitu. Terus jangan sampai ada pemikiran udah nggak bakal diapa-apain juga gitu, jangan sampai kayak gitu. I feel like a lot of girls out there, banyak banget perempuan di luar sana yang mereka nggak tahu kalau sebenarnya hukum perlindungan itu ada, dan karena itu setiap kali mereka mengalami kekerasan atau anything that is abuse for them, mereka nggak berani lapor karena mereka nggak tahu kalau sebenarnya ada hukumnya. And I feel like that's why kita sebagai generasi muda kita juga harus socialize kalau memang ada hukum keadilan, and untuk perempuan di luar sana kalian gak usah takut karena you should feel safe in your own country karena itu adalah hak kalian. Tapi kalau saya boleh berpendapat, sebenarnya hukum-hukumnya tuh sudah ada banyak. Tetapi sepertinya yang menjadi isu adalah implementasi dari hukum yang ada tersebut. Sebutlah dia undang-undang gitu misalnya ya, undang-undang KDRT atau undang-undang yang lain. Implementasi itu ada banyak stakeholders yang ada di dalam implementasi itu kan. Ada praktisi hukum, ada penegak hukum, dan tidak kalah penting itu adalah orang itu sendiri atau masyarakat itu sendiri. Yang saya pahami sosialisasi dari bermacam-macam undang-undang itu memang tidak merata ya. Jangan lupa Indonesia tuh gede banget. Kalau kita ngomong perempuan aja, itu perempuan dalam berbagai spektrum atau dalam berbagai strata sosial. Tempat dia tinggal pun sangat spektrumnya besar gitu. Dari desa tertinggal sampai di kota besar. Dan pemahaman terhadap hal-hal seperti ini itu memang perlu dibuat sesuai dengan keberadaan dia gitu. Kita berbicara dengan orang di kota besar misalnya, dengan kita berbicara dengan teman-teman perempuan yang ada di kota-kota kecil atau di desa-desa kecil pasti akan berbeda. Karena cara pandang dia terhadap, sebutlah misalnya kekerasan pun akan berbeda kan. Kalau misalnya konteksnya kekerasan gitu. Jadi kalau menurut saya belum maksimal. Mungkin undang-undangnya udah cukup, tapi nggak sampai tuh ke semua perempuan yang harusnya bukan cuma sampai dan tahu, tapi dia mengerti haknya tuh, oh seperti ini. Kalau terjadi seperti ini, saya harus melakukan seperti itu. Harapan aku ya, mudah-mudahan hukumnya lebih berat ya untuk pelaku KDRT, terus juga untuk kekerasan ke wanita, bukan hanya di rumah tangga, tapi ke seluruh wanita, apakah itu wanita yang udah berumah tangga ataupun belum, lebih diperhatikan gitu. Dan setelah itu juga pemulihan itu seperti apa, karena untuk survive dari korban kekerasan itu kan berat banget gitu loh. Oke, pelakunya ditangkap, tapi setelah itu perempuannya seperti apa, kedepannya gimana, penyuluhannya seperti apa, ya mudah-mudahan itu lebih diperhatikan aja sih. Karena jangan sampai nih ketika dia nanti misalnya dia punya masa lalu yang kekerasan, kedepannya dia jadi ibu, kan gak gampang gitu loh untuk ngilangin stresnya, pukulan apa segala macam itu kan nggak gampang gitu. Jadi gimana jangan sampai akhirnya dia lost control, akhirnya mukul anaknya karena memang dia pernah dipukul gitu sebelumnya gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita bersyukur bahwa memang sudah ada undang-undang, tetapi jangan lupa undang-undang itu tentu harus dilaksanakan. Nah, dalam hal ini pelaksananya mungkin sudah ada perbaikan dari kepolisian, juga ada unit PPA. Tapi kembali lagi ketika pelaksana ini mulai dari orang yang menerima kasusnya, kemudian penyidiknya, kemudian mungkin elemen hukum yang lain, jaksa, hakim dan lain sebagainya, ternyata masih ada keberpihakan terutama terhadap pelaku dan tidak berpihak kepada korban. Nah, tentu saja hal ini masih jauh panggilan dari api. Hasil penelitian saya menyebutkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum baru mencapai 50%. Artinya dari sekian banyak kasus yang masuk, yang puas baru 50%. Masih 50% lagi yang belum puas. Ini pun sudah meningkat dari yang tadinya tidak puas dengan
hukumnya gitu ya, lalu sekarang sudah ada perbaikan, sudah ada peningkatan, tapi kembali lagi efek penegakan hukum ini, pelaksanaan penegakan hukum ini sendiri juga masih perlu diperbaiki. Saran saya kepada seluruh perempuan di Indonesia, pahami betul aturan-aturan hukum yang berkaitan erat dengan hak dan kewajibanmu sebagai warga negara di negara hukum ini, agar Anda tidak menjadi korban kesewenang-wenangan dan kekerasan dari orang lain. Mengetahui hukum bisnis tentu membantu perempuan membuat keputusan yang lebih baik dalam hal keuangan, dalam hal perjanjian kontrak-kontrak bisnis, dan pengelolaan harta. Khusus untuk para pelaku usaha perempuan, pemahaman tentang hukum bisnis tentulah sangat penting, karena dengan memahami hukum bisnis, maka perempuan berkontribusi pada kepatuhan hukum, perlindungan hak-hak bisnis, pengelolaan risiko, dan pengambilan keputusan strategis yang lebih baik. Memahami hukum menurutku sangat penting sekali, apalagi dalam dunia aku di bidang keartisan. Segala sesuatu dan segala bentuk kerjasama itu kan memang ada kontraknya, dan di kontrak itu juga banyak sekali pasal-pasal tentang hukum. Makanya aku juga ada orang legal sendiri yang membantuku untuk diskusi tentang isi dalam kontrak tersebut, apakah ada yang memberatkanku ataukah memang semuanya aman gitu. Dan begitupun dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, aku juga memiliki orang legal sendiri untuk membedah kontrak dengan beberapa klien dan juga beberapa vendor. Hal ini aku rasakan kalau dulu itu aku under management kan. Jadi apalagi waktu masih muda, ya udahlah kontrak tanda tangan aja, ya udah manajemen yang atur gitu. Ya udahlah yang penting syuting aja gitu. Tapi makin kesini apalagi sekarang kan kayak aku sering bikin kontennya, produksinya secara langsung aku sudah tidak under manajemen lagi kan. Nah itu tuh ketika dalam proses produksi nih ada kendala, ternyata mau nggak mau tuh kita harus mengacu sama kontrak gitu supaya dalam kita melakukan proses produksinya bisa terasa lebih nyaman. Kenapa? Karena biasanya gini, aku ada kontrak nih misal sama satu company. Nah di company itu kan dia ada banyak kepala kan dengan banyak ide-ide dan juga keinginan dari banyak orang nih di company itu. Sementara aku juga punya idealisme sendiri. Antara dua idealisme ini dari company-nya dan aku, salah satu untuk menyelaraskan keinginan dari kedua belah pihak itu adalah di kontrak. Jadi biasanya aku kayak selalu memastikan sebelum memulai pekerjaan semua tuh udah dibicarakan atau sudah tercantum di kontrak. Jadi pada saat proses produksinya itu harapannya bisa sesuai dengan keinginan dari kedua belah pihak gitu. Karena kan ya kita nggak bisa lah mewujudkan keinginan banyak orang dalam satu konten gitu kan misalnya. Jadi kalau sudah ada kontrak tuh, nah kita bisa menjalankan proses produksinya juga bisa lebih nyaman gitu. Betapa pentingnya kita mengerti tentang hukum, tentang kontrak gitu, kayak mungkin ya udah percaya aja, tapi ternyata ya itu penting, mau nggak mau kita harus melek itu. Sebagai pengusaha sangat penting karena banyak sekali urusan yang kita harus lakukan yang berurusan dengan legalitas. Kemudian business administration ataupun juga kontrak kerjasama dengan member dan juga kontrak kerjasama dengan para partner maupun tentang hak cipta. Kemudian kita bagaimana kita ingin memiliki usaha yang memang dapat dilindungi gitu ya secara intelektualnya maupun juga secara legalitasnya, itu semua berada di dalam ranah hukum. Karena tanpa kita mengetahui hal tersebut, tentu kita tidak bisa tahu apa yang harus kita atur. Karena itulah hukum di sini berperan untuk mengatur dan juga sebagai bentuk perlindungan terhadap resiko yang mungkin muncul di masa depan gitu. Sehingga kita harus bisa mengelola hal-hal tersebut sebelum hal itu terjadi. Sebagai pekerja seni penting banget ya kita memahami hukum bisnis, karena pekerjaan kita pun berhubungan dengan kontrak, dengan undang-undang hukum, jadi kita pun diatur, jadi at least kita paham. Makanya kadang-kadang kalau misalnya udah kayak kontrak-kontrak yang mulai banyak gitu halamannya, itu aku biasanya juga selalu minta bantuan orang legal, karena bagaimanapun
kita harus melindungi diri kita dan juga ya kontrak itu harus sama-sama win-win lah dari pihak kita dan juga pihak klien. Pelaku usaha juga sama, pelaku usaha, pekerja seni, karena kan nantinya kita namanya kita usaha kan pengennya dari awal jelas, dari awalnya tuh niatnya baik ya. Nah, dari niat baik itu akhirnya diselimuti dengan hukum itu supaya kedepannya itu kalau terjadi apa-apa, amit-amit atau gimana, itu semuanya sudah terlindungi dari hukum gitu. Harusnya kita sudah well prepare ya sebelum kena masalah hukum. Jadi saya lebih setuju untuk mempunyai konsultan tetap dalam hal apapun, terutama dalam berbisnis. Jadi jangan sampai kita kena masalah dulu, baru kita sibuk nyari konsultan hukum. Jadi lebih baik kita memang dibersamai dari awal dan membangun relasi dengan konsultan hukum kita. Jadi memang benar-benar mereka membersamai dan tahu nih bisnis kita seperti apa. Sehingga kedepannya ada masalah ataupun nggak ada masalah, itu jadi hal yang sangat mudah untuk kita karena kita sudah ada backupnya, bukan baru nyari backup ya ketika kena masalah. Yang pertama supaya kita tidak melanggar hukum, yang kedua supaya orang nggak berbuat yang tidak seharusnya untuk kita gitu. Dalam membangun bisnis itu kan saya membuat sistem itu sendiri ya. Jadi sebelum membuat sistem tuh saya juga memahami pasal-pasal hukum. Kalau misalnya saya tulis seperti ini, saya dalam hukum ibaratnya ada pegangannya atau enggak. Kemudian jika ada orang berbuat seperti ini, ranah hukumnya kemana, itu saya pelajari gitu. Karena saya juga nggak mau salah dalam melangkah dalam menjalankan bisnis saya. Yang pasti saya nggak mau sampai bisnis saya itu menzolimi orang lain, karena saya juga nggak mau dizolimi orang lain. Iya, salah satunya adalah saya belajar tentang hukum. Begitu juga dengan teman-teman. Jangan sampai teman-teman itu gara-gara teman-teman nggak paham tentang hukum, tapi akhirnya teman-teman tuh kayak terjerumus ke suatu hal yang menurut teman-teman saya nggak salah loh, ternyata salah gitu. Makanya kita harus paham tentang hukum, misalnya tentang haki dan yang lain-lain. Itu penting loh. Jangan sampai teman-teman nih udah bangun brand, udah besar, ternyata teman-teman dituntut. Ternyata itu bukan brandnya teman-teman. Itu terjadi karena kita nggak paham hukum. Jadi ya udahlah, apa-apa jalanin aja. Nah, kalau saya termasuk orang yang selalu memikirkan jangka panjang. Jadi dari awal itu udah saya pelajari nih, oh kalau gini boleh, oh kalau gini enggak. Sehingga untuk kedepannya kita aman secara hukum gitu ya, dan kita juga aman secara untuk kita pribadi gitu. Jadi sehingga kita tidak merugikan orang lain, dan insya Allah kalaupun kita dirugikan orang lain, kita juga paham hukum dan kita paham apa yang harus kita lakukan. Hukum bisnis ini cukup memagari kita supaya kita tahu nih mana yang boleh, mana yang tidak boleh, karena kita tidak mau terjerumus ke bisnis-bisnis yang tidak diperbolehkan. Khusus saya sebagai perempuan muslim, saya sangat memperhatikan bisnis-bisnis. Kalau misalnya ada yang halal, ada yang haram, itu sangat penting, karena hukum bisnis ini kalau kita salah dalam bertindak, salah dalam melakukan strategi marketing apapun, bahkan kita pernah dengar dulu bahwa ada suatu perusahaan kesalahan dalam menentukan teks konten itu bisa merubah segalanya sehingga perusahaan itu sampai tidak boleh beroperasional lagi. Itu adalah hal-hal yang kurangnya edukasi, kurangnya pengetahuan tentang hukum bisnis. Jadi apalagi sekarang kan dunia sosmed, jadi kita memang sangat harus berhati-hati. Dengan memahami hukum bisnis, perempuan mampu melindungi hak-hak bisnisnya baik dari segi aset maupun kerjasama dengan partner bisnis. Pelaku usaha juga dapat memitigasi risiko bisnis dengan baik serta mengambil langkah terukur dalam melakukan strategi bisnis ke depan. Seorang istri di Cianjur, Jawa Barat menjadi korban kekerasan rumah tangga oleh suaminya. Mereka sudah berada di dalam sebuah rantai kekerasan, tapi mereka tidak menyadari bahwa itu kekerasan. Dan seringkali dengan sebagaimana penelitian juga menyebut, kekerasan itu terjadi merupakan sebuah siklus. Ketika siklusnya pertama itu pasti ada honeymoon, kemudian konflik, kemudian berturut-turut itu terjadi berulang-ulang. Biasanya korban yang sudah terjerat di dalam ikatan ini itu sulit untuk melepaskan diri.
Dan mereka seringkali terbuai dengan kata-kata bahwa suatu saat akan berubah, suatu saat akan ada hidayah, tapi kekerasan itu tetap terjadi. Di kondisi rumah tangga yang tidak seperti diharapkan gitu ya, yang ujiannya mungkin sangat tidak bisa diterima gitu loh sama perempuan lainnya sebenarnya gitu. Mesti kayak saya sepanjang video tuh kayak saya yang sakit hati gitu sebagai perempuan yang udah ketika suami menikahi perempuan itu kan berarti dia bertanggung jawab atas kenyamanan, terus juga melindungi istrinya gitu loh, bukan sebaliknya gitu. Kebayangkan kalau ada perilaku seperti tadi gitu. Laki-laki itu kan menikahi perempuan itu izin sama bapaknya gitu. Berarti kan anaknya mau saya lindungi, saya imami gitu. Jangan pernah berpikir kalian itu sendirian gitu, walaupun minta maaf kalau kita nggak bisa bantu banyak gitu. Dan melihat ini saya kayak merasa berdosa sama Allah, kayak pernah komplain gitu. Padahal saya kayak beruntung banget gitu punya suami yang nggak pernah nyakitin gitu kan, apalagi abusive kayak tadi gitu. Jadi memang harus mencari perlindungan di tempat lain gitu. Jangan pernah takut untuk ngomong kalau misalnya memang pernah dipukul sama suaminya, pernah diperlakukan kekerasan di rumah tangga, itu jangan malu gitu. Kita kan ada Komnas Perempuan gitu, jadi harus ngomong gitu. Rata-rata nih yang pernah aku baca dan aku lihat, mereka itu korban KDRT mereka nggak mau ngomong gitu. Oke lah menjaga aib suaminya gitu. Tapi di sisi lain ini kan niatnya bukan mau mengumbar aib ya. Tapi nggak usah ngomong di forum gitu loh. Ngomongnya itu ke tempat yang bisa ngelindungin gitu. Jadi kayak ke Komnas Perempuan yang pastinya curhat sama Allah, yang pertama kali Allah pasti akan menolong hambanya ya. Yang kedua ikhtiar datang ke Komnas Perempuan, atau ke banyak kok orang-orang yang sekarang perempuan-perempuan seperti Mbak Ana gitu ya, lawyer yang memang peduli sama perempuan gitu. Jujur itu sangat menyedihkan bagi saya. Karena apa? Berarti tidak adanya support system yang baik untuk dia. Bahkan mungkin dia bingung nih harus berlindung kemana. Yang tadinya harusnya dia berlindung dengan suami, tapi ternyata orang yang harusnya melindungi dia malah melakukan kekerasan. Atau ketika dia berupaya untuk speak up tapi tidak ada yang mendengarkan. Menurut saya sangat menyedihkan, dan ini kita butuh banget nih untuk look up gitu ya. Apa sih yang bisa dihadirkan dengan komunitas atau pemerintah atau lembaga apapun deh yang bisa membantu para perempuan ini untuk lebih bisa diedukasi untuk berani speak up. Jadi jangan sampai mengakhiri hidupnya, karena butuh banget ahlinya langsung. Mungkin ketika dia down itu justru butuh disupport dengan memang ahlinya langsung. Pergilah ke psikolog atau ke psikiater. Atau ya tadi, sebenarnya perempuan itu cuman butuh untuk didengarkan. Memang nggak gampang maksudnya kita nggak bisa menjudge orang yang memilih untuk seperti itu, karena aku tahu nggak gampang sama sekali. Ketika kita merasa butuh pertolongan, aku nih independen banget, aku nih bener-bener orang yang merasa tadinya gue nggak butuh siapapun juga di hidup, tapi ternyata aku menyadari kalau memang pada saat kita butuh bantuan, carilah pertolongan yang profesional. Contoh psikolog, psikiater, health coaching, semua sekarang sudah sangat terbuka luas tentang mental health, dan orang tuh sekarang udah nggak perlu malu kalau kalian mau mengakui kalian ada masalah di dalam diri kalian. Bukan dicap orang gila kok, tenang aja, enggak. Itulah juga yang sebenarnya harus dilakukan perempuan-perempuan atau generalisasi semua orang yang punya masalah di hidup, punya depresi, punya mental breakdown. Carilah bantuan profesional, jangan takut, jangan malu, dan jangan merasa kalian bisa menghadapi semua sendiri kalau ternyata memang kalian nggak bisa. Karena itu yang terjadi sama aku ketika aku bercerai kemarin. Dengan segala PTSD yang aku punya, PTSD itu post trauma syndrome, which is yang masih terbawa sampai sekarang. Ya, aku nih mengakui aku punya PTSD, aku punya anxiety yang sangat tinggi. Jadi aku overthinking yang sangat tinggi, yang sampai kadang-kadang itu bikin aku GERD, bikin aku takut mati, bikin aku tuh
shaking kalau aku bertemu sesuatu hal yang men-trigger trauma aku, dan aku langsung lari ke psikolog. Jadi buat kalian perempuan-perempuan yang merasa malu atau nggak mau cerita atau nggak mau ngomong, ceritalah. Kalau kalian nggak punya uang untuk ke professional help, paling nggak ke keluarga atau ke teman. At least orang tahu apa yang kalian alami dan kalian tuh bisa ngeluarin, karena aku tahu itu rasanya gak enak. Yang bikin jadi mengakhiri hidup tuh karena orang itu merasa putus asa. Dan jangan sampai kita merasa putus asa, masih banyak banget harapan di luar sana. Hidup tuh masih panjang, gak cuma berhenti karena pasangan kalian toksik dan melakukan kekerasan sama kalian. Kalian masih punya banyak option, cuman mungkin belum terbuka aja. Dari sisi keilmuan, itu ketika seseorang mengalami kekerasan atau mengalami peristiwa yang begitu traumatik, itu umumnya mereka akan mengembangkan sebuah gangguan yang namanya post traumatic stress disorder. Jadi sebuah gangguan stres tertekan pasca trauma. Nah, kondisi ini biasanya melibatkan 3 gejala: re-experiencing, pengalaman berulang-ulang. Jadi pengalaman kejadian kekerasan itu bisa berulang-ulang. Bisa dibayangkan apabila sebuah kekerasan yang tidak menyenangkan terjadinya 1 kali, tapi di dalam hidup masih terulang-ulang di dalam memori. Ya, betapa menderitanya para korban ini. Aku sedih banget sih kalau secara feeling gitu, karena aku juga seorang wanita dan aku bisa merasakan gitu apa yang mereka rasakan. Mungkin banyak orang yang bilang kalau cuma kayak kasihan ya dia misalnya disakiti atau dilakukan kekerasan gitu ya, tapi kekerasan itu tuh sebenarnya bisa kita minimalisir gitu. Ya dengan cara apa? Ya pasti kita nggak mau dong dianggap bahwa kita tuh adalah wanita yang lemah dan kita tuh cuma bisa ngikutin apa yang misalnya pasangan kita bilang, kita disuruh A ya kita A gitu, karena kita juga manusia, kita juga punya keinginan. Sebenarnya wanita tuh juga menurut aku punya kekuatan gitu. Ya, cuma kekuatan ini tuh bagaimana bisa dikelola, karena aku juga saat ini kan sebagai seorang istri, aku juga tetap menghargai suami aku, walaupun aku ngerasa aku kuat gitu ya, tapi aku juga tetap ngelihat suami aku tuh sebagai orang yang melindungi aku gitu. Jadi sebagai wanita kita juga harus tahu bahwa laki-laki itu kewajibannya, tugasnya itu adalah melindungi seorang pasangan atau istrinya gitu. Makanya kalau misalnya ada wanita yang disakitin dengan pasangannya, kita tahu itu udah tidak kesesuaian gitu. Jadi kayak kita juga bisa sebenarnya mengeluarkan kekuatan kita gitu dengan cara ya tadi ya, juga pentingnya hukum kita tahu gitu kan, dan kita juga bisa mengantisipasi sebenarnya gitu dengan knowledge kita ya. Pastinya Shannon sangat sedih setiap kali dengar kalau ada perempuan yang mengalami kekerasan, karena Shannon rasa setiap manusia itu dilahirkan dengan hak ya, dan perempuan itu mempunyai hak juga untuk merasa aman and merasa secure. So obviously it's really sad to see it, tapi dengan itu Shannon juga termotivasi juga untuk support all the women out there untuk kita tetap independent so that we can prove to them that we do have value and kita bukan perempuan yang lemah. Aku sih sedih ya, maksudnya sedih ketika melihat berita gitu kan ya, atau mendengar adanya satu kekerasan terhadap perempuan. Itu kayak hatiku kayak teriris gitu, ya Allah, kayak perempuan disakitin, pokoknya yang tidak seharusnya, karena perempuan itu kan seharusnya dimuliakan ya, karena perempuan adalah ibu gitu kan ya. Jadi kayak yang sedih aja kalau ngeliat kok bisa gitu kan ya, ada manusia yang punya hati kayak gitu. I would say for the women out there that are experiencing abuse or any sorts of kind of violence in their household and their environment, I think it's a way where I can't say that people could, maybe you could prevent it, but in a way, if it ever has happened to you, I guess you have to build up the courage to say something about it, speak up about it, because in a sense where it would help you, it might help other women as well that are experiencing the same situation. Sayangi diri kalian sendiri. Terkadang orang yang mengalami kekerasan itu, dia itu mengesampingkan dirinya sendiri gitu. Banyak yang mereka pikirkan sehingga solusi itu malah nggak ketemu karena dia hanya fokus pada masalah, bukan fokus pada solusi gitu. Misalnya teman-teman bisa memanfaatkan sosial media, misalnya teman-teman mengalami kekerasan dalam rumah tangga, teman-teman bisa loh melakukan minta tolong gitu di sosial media. Tujuannya ya untuk menjaga diri kita sendiri gitu.
atau cari edukasi yang dimana kita tuh ketemu solusinya. Oh, kalau saya diperlakukan gini, saya bisa loh melakukan ini gitu. Jadi jangan kayak pasrah aja ya udah. Atau mungkin teman-teman takut nih, saya tuh nggak bisa apa-apa karena ya saya punya anak, dia harus sekolah, dia apa. Percaya deh, pasti Allah itu udah ngasih jalan rezeki yang sebegitu baiknya dengan cara yang kita pilih gitu. Misalnya teman-teman takut nih, kalau misalnya saya melawan, nanti anak nasibnya gimana? Jangan takut. Yang harus teman-teman lakukan adalah menyelamatkan diri dulu. Setelah kita menyelamatkan diri, maka kita bisa menyelamatkan orang lain. Kalau kita belum menyelamatkan diri, gimana kita bisa menyelamatkan anak-anak kita? Nasib anak-anak kita nggak akan bagus kalau dibesarkan dengan keluarga yang penuh dengan kekerasan gitu. Jangan takut untuk melepas itu semuanya gitu. Teman-teman bisa lepasin orang itu ya, kemudian teman-teman bisa belajar untuk upgrade diri, dan pasti Allah kasih jalan rezekinya untuk anak-anak, dan pasti ada aja cara Allah untuk memberikan wasilah rezeki buat teman-teman, sehingga teman-teman nggak harus tergantung dan mengorbankan diri hanya demi anak-anak, demi mungkin ya banyak hal yang dipikirkan. Jangan takut melangkah dan meninggalkan hubungan toksik itu gitu. Pasti ada jalan, jangan takut untuk terus bergerak. Inilahi sebenarnya ya, kita sedih sekali dengan apa yang ada terjadi sekarang. Makanya kemarin juga saya punya event, kita juga bikin eventnya bertemakan ini Heal Your Soul. Jadi memang kita mengangkat tema ini karena memang di beberapa tahun belakangan ini ternyata mental health issue ini sangat tinggi sekali dan jadi perhatian untuk semua orang. Itu dia tadi seperti yang udah dikasih lihat juga tadi, bahwa ternyata Jakarta yang kita pikir kota yang mungkin paling maju di antara kota-kota yang lain di Indonesia ini ternyata memiliki angka yang cukup tinggi, paling tinggi bahkan ya. Setiap daerah memiliki permasalahan masing-masing sih. Ini mungkin saya cerita sedikit bahwa kemarin itu ada beberapa guru-guru kami juga yang buat kayak majelis ilmu seperti itu, dan ini mengangkat mengenai mental health issue ataupun juga kekerasan terhadap wanita. Dan ternyata animo untuk mendaftar di majelis itu pun banyak banget. Lalu yang kedua adalah mereka itu cerita tentang apa yang mereka alami, dan yang paling sangat disedihkan itu adalah waktu itu kajiannya khusus untuk anak-anak muda, dan mereka cerita bahwa mereka ini dilecehkan oleh gurunya sendiri, dan dia cerita detail per detail dari setiap kejadian itu di depan ribuan orang, dimana itu adalah sebenarnya kan aibnya dia, tapi dia sendiri pun nggak tahu bahwa itu adalah aib yang harus kita tutupin, dan dia saking dia nggak tahu mau ngomong sama siapa lagi, akhirnya dia cerita seperti itu. Ini adalah tanda bahwa makin terpuruknya keadaan yang ada di masyarakat saat ini, di mana memang butuh perhatian yang sangat ekstra. Ini adalah wanita-wanita ataupun anak-anak remaja di pinggiran Jakarta. Nah, di Jakarta sendiri adalah kekerasan hati, itu dia tadi, psikis, yang memang nggak ada habisnya, malah tadi katanya malah meningkat terus. Nah, ini adalah salah satu perhatian yang harus kita benar-benar perhatikan sama-sama, nggak bisa sendiri. Ini sesuatu yang mungkin harus kita kerjakan bersama, karena mereka butuh perhatian kita semua. Itu dia tadi, dengan kemandirian yang mereka punya, dengan ilmu-ilmu yang mereka punya. Ini adalah modal utama kita sebagai wanita agar kita bisa bangkit. Dan harus berani. Kalau kita nggak berani, siapa lagi? Selama kita benar, insya Allah kebenaran itu akan terus sama kita. Dalam Islam juga sama kok. Ketika kita dalam rumah tangga, kita juga dilakukan, misalnya ada KDRT, itu juga kita punya hak untuk bisa memutuskan tali pernikahan itu. Kita punya hak untuk itu semua, tinggal kita berani atau enggak. Saya sedih sih sebenarnya gitu kan, karena saya lihat banyak sekali kasus kekerasan perempuan, karena ya mohon maaf sekali, hukum di Indonesia ini belum secara maksimal untuk memperjuangkan hak perempuan yang terzolimi menurut saya. Makanya saya tuh pengen banget gitu kan mengajak, maksudnya semua perempuan yang punya power, please gitu kan, kita harus berbuat sesuatu agar hukum ini ditegakkan seadil-adilnya untuk para pelaku kekerasan, ya kan. Jangan sampai
perempuan ini jadi merasa dia tidak berdaya, dipukulin diem aja, disakitin diem aja, secara mental, secara fisik habis-habisan, sampai akhirnya banyak tuh jadi korban sampai meninggal dunia. Jangan sampai ini terjadi. Stop, tolong. Kita harus peduli, di sekitar kita itu banyak sekali korban kekerasan. Kita harus aware dan kita harus segera laporkan ini, gitu kan. Karena setahu saya ya, banyak yang curhat sama saya gitu, nggak mudah untuk melaporkan ini. Karena harus ada bukti, ya kan, visum, terus video apa segala. Dan itu kan nggak mudah juga buat korban itu membuat harus ada video, harus bukti ke rumah sakit apa. Belum sekuat dan semampu itu. Rata-rata korban tuh kayak, aku nggak sanggup, aku udah kayak gini aja, aku udah masih hidup, masih bernafas aja, aku udah syukur alhamdulillah. Apalagi aku harus ngurusin ini tuh. Jadi mereka udah kehabisan tenaga, mereka udah capek sekali gitu. Kita yang harus bantu. Sebenarnya kasus perempuan ini dari dulu sebenarnya mungkin sudah banyak ada. Tapi kenapa sekarang lebih terekspos? Karena adanya sosial media. Jadi sosial media ini sangat memberi pengaruh untuk kehidupan kita sekarang. Kita bagaimana cerdas memilih pengaruh ini dari sosial media. Pengaruh negatif, pengaruh positif. Kita ambillah pengaruh yang positif. Tapi dengan ada sosmed ini kita jadi tahu. Jadi marak sekarang apapun tindakan orang langsung booming, sehingga orang baru menyadari segitu beratnya kehidupan perempuan-perempuan lain di luar sana yang selama ini tanda kutip tidak terjangkau, tidak diketahui masyarakat umum. Memang setiap orang itu atau setiap perempuan punya toleransi yang berbeda-beda. Tapi sebenarnya sesimpel kamu di catcalling aja tuh sebenarnya udah bisa masuk ke hukum kan ya kalau nggak salah. Nah itu tuh sesimpel itu udah bisa. Jadi kita sebagai perempuan tuh juga harus melek tentang hukum kekerasan perempuan. Sampai mana sih batas kita untuk bisa di proses hukum gitu kan. Walaupun setiap orang toleransinya beda-beda ya. Mungkin saya cuman dicubit atau diapain. Itu terserah kalian, tapi sebenarnya itu ada hukumannya juga. Jadi kalau kalian udah ngerasa nggak kuat, kalian udah ngerasa kayaknya ini udah salah, kalau emang udah nggak kuat boleh dilaporin juga gitu. Nah, untuk menghentikannya mungkin untuk 100% mungkin juga tidak bisa, tapi bagaimana kita sebagai perempuan untuk bisa mengatakan tidak terhadap kekerasan itu sendiri. Jangan ngerasa sendirian, ngomong aja gitu, mau ditekan kayak apapun ngomong gitu. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa bicara gitu ya. Jangan dipendem, apalagi punya anak, karena anak itu butuh ibu yang bahagia gitu. Anak itu butuh ibu yang, maaf ya bahasa kasarnya, yang waras gitu, bukannya yang under tekanan gitu ya. Jadi kayak, apalagi tadi ada video yang bapak bisa mukul depan anaknya, kayak itu menurut aku bapaknya nggak sehat gitu mentalnya. Karena seorang suami yang sehat dia tahu anaknya itu kan melihat gitu loh, anaknya melihat orang tuanya tuh gimana di rumah, apakah sayang-sayangan. Kalau ngeliat ibunya jadi pukul, gimana mau sayang sama bapaknya? Pasti benci sama bapaknya, karena ibu yang melahirkannya itu malah disakitin. Jadi kayak ya itulah pentingnya kita butuh orang lain untuk diajak ngomong. Para korban ini justru mengejar honeymoon phase. Jadi setelah adanya kejadian kekerasan, biasanya ada minta maaf, ada janji, ada hadiah-hadiah gitu ya. Jadi seringkali para perempuan ini melupakan siklus yang lainnya. Nah, dia hanya terpaku kepada siklus yang satu ini yang menyenangkan. Sementara seperti tadi saya sudah katakan, siklus ini bertambah terus dan semakin lama semakin menjerat, yang semakin tidak bisa dilepaskan. Siklus ini seringkali dianalogikan sebagai sebuah tali yang menjerat leher kita, ya kan, atau tangan kita. Nah, satu tali, dua tali, tiga kali, sampai 10 lingkaran tentu akan sulit sekali melepaskan. Gunting, pisau apapun tentu tidak bisa melepaskan dari kekerasan tersebut. Nah, lalu kemudian juga ada fenomena di mana ternyata muncul ketergantungan. Ya, tadi kebalik lagi kepada si kemandirian tadi, karena ada takut tidak bisa menghidupi diri sendiri, takut mendapatkan pandangan buruk dari orang, takut tidak bisa mendapatkan perhatian, takut bahwa sang pelaku ini akan melakukan kekerasan yang lebih heboh lagi gitu ya. Jadi meyakini bahwa ini sudah menjadi takdir, sudah menjadi bagian dari
kehidupan yang memang harus diterima, yang kalau misalnya memang dilakukan sebaliknya, perlawanan dan sebagainya, itu malah membuat kehidupan mereka menjadi lebih buruk lagi. Apalagi kalau ternyata melibatkan ada anak, karena seringkali anak dipergunakan sebagai tameng, dipergunakan sebagai senjata lagi. Jadi kalau memang mau berpisah boleh, tapi tidak bisa mendapatkan hak asuh anak. Kita punya banyak sekali kasus-kasus para ibu yang tidak diizinkan untuk bertemu anaknya, bahkan sampai anaknya dewasa, dan bahkan sampai ada yang sifatnya mengembangkan parental alienation syndrome. Bagaimana anak-anak ini kemudian punya sikap yang bermusuhan terhadap orang tua yang dialienasi, bahkan sampai besarnya nanti anak-anak ini bisa mengembangkan false memory. Jadi ingatan-ingatan yang buruk tentang ibunya, bahwa ibunya memang meninggalkan mereka, bahwa ibunya memang tidak mau, memang ibunya menolak dan lain sebagainya, padahal belum tentu gitu ya. Nah, ini seringkali terjadi yang akhirnya bukan hanya kekerasan terhadap perempuan, tapi juga kekerasan terhadap anak. Dan anak ini sendiri tumbuh dengan kebencian, dengan kondisi-kondisi psikologis yang kemudian bisa berkembang menjadi masalah di kemudian hari. Saya menghimbau kepada seluruh perempuan, kita serukan kata lawan kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun. Tidak ada ruang di muka bumi ini bagi kekerasan terhadap perempuan. Ingat wahai perempuan, Anda adalah makhluk Tuhan yang sangat berharga. Anda layak diperlakukan secara mulia. Jangan beri sedikit pun ruang bagi siapapun untuk merendahkan harkat dan martabat Anda sebagai manusia. Perempuan adalah ruang suci bagi tumbuh kembangnya generasi penerus bangsa. Pastikan Anda, para perempuan, hidup dalam ruang yang sehat dan bebas dari kekerasan. Sebab perempuan butuh ruang bahagia untuk membersamai tumbuh kembang generasi penerus bangsa yang berkualitas bahagia. Perlindungan perempuan dari kekerasan adalah fundamental untuk masa depan anak-anak dan generasi penerus bangsa. Kesejahteraan perempuan secara langsung mempengaruhi kesehatan, pendidikan, dan perkembangan anak-anak bagi perempuan, serta mempengaruhi kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan memastikan perempuan bebas dari kekerasan, kita turut mendukung lingkungan yang stabil, adil, dan produktif untuk anak-anak dan berkontribusi pada kemajuan bangsa secara keseluruhan. Ibu-ibu sekalian, para remaja putri, di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, saya ingin mengajak semua untuk menjadi perempuan yang berdaya, perempuan yang mandiri, perempuan yang merdeka secara finansial. Untuk perempuan-perempuan di luar sana, kalian harus yakin kalau kalian itu sangat-sangat berharga. Dan kita sebagai perempuan harus terus selalu produktif untuk bisa menuju kemerdekaan secara finansial. Semangat terus! Banyak yang berpikir, buat apa saya jadi perempuan hebat? Karena toh nantinya juga kita bakal menjadi seorang istri. Nantinya juga kita pasti akan ibaratnya berada di bawah naungan suami gitu. Padahal ya meskipun memang kodratnya seperti itu. Kita sering banyak lihat orang-orang hebat, sosok-sosok hebat. Tapi kita sering lupa bahwa biasanya selalu ada wanita hebat di balik sosok-sosok hebat itu. Jadi kita, kalaupun misalkan suatu saat kita tidak menjadi sosok yang hebat, tapi jangan pernah padamkan mimpi kita untuk jadi perempuan yang hebat. Karena bisa jadi kitalah yang akan menciptakan atau melahirkan dan membentuk orang-orang hebat nantinya. Buat kalian semua, para wanita, perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan kuat yang nonton saat ini, kalian tuh harus tahu gitu bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita dilahirkan dengan memiliki jenis kelamin perempuan, kita tuh adalah makhluk spesial. Kita berharga, kita tuh sangat bervalue. Kita jangan pernah ngerasa bahwa kita tuh adalah makhluk yang paling lemah di muka bumi ini gitu. Karena sebenarnya tidak. Kita sebagai perempuan bisa kuat, kita juga bisa berdiri di bawah kaki kita sendiri, kita bisa melakukan apapun yang kita mau, kita bisa menjadi wanita yang kita mau seperti apa. Dan aku percaya gitu, buat setiap perempuan di luar sana,
kalian semua tuh punya potensi-potensi dalam diri kalian yang sebenarnya tuh mungkin saat ini belum terlihat gitu. Tapi aku percaya ketika kalian nonton video ini dan kalian tuh ngerasa gitu ya, apa sih potensi diri kalian, dan itu bisa dikeluarkan gitu, sehingga potensi-potensi itu akan membantu kalian untuk menjadi wanita hebat, wanita yang berdaya, wanita yang berdikari, wanita yang berprestasi gitu. Ya, sehingga kita sebagai makhluk perempuan itu tidak lagi mendapatkan hal-hal atau perlakuan-perlakuan yang sepihak gitu ya. Jangan sampai kita sebagai perempuan selalu direndahkan, selalu dianggap lemah, tidak berdaya, tidak mampu, kita hanya manusia supporting gitu ya. Memang kita harus menyadari gitu bahwa perempuan itu adalah makhluk spesial gitu. Jadi kita harus bisa mengeluarkan potensi dari diri kita sendiri untuk membuktikan kepada dunia, kepada semua orang bahwa wanita itu tidak serendah itu, bahwa wanita tidak selemah itu, bahwa wanita juga bisa kuat, bahwa wanita juga bisa mandiri gitu, dan wanita juga bisa berkarya gitu, dan bisa melakukan hal-hal yang di luar dari apa yang orang-orang tidak sangka. Kita harus yakin bahwa setiap makhluk yang ada di dunia ini memiliki rezekinya masing-masing. Tidak ada satupun yang berhak melakukan kekerasan terhadap kita. Kita sendiri yang harus membuat batasan, kita sendiri yang harus mengencourage diri kita untuk bisa berdaya. Berdaya mulai dari kita mencari ilmu, berdaya mulai dari kita berani untuk bisa keluar dari zona nyaman yang mungkin menurut kita itu adalah hal yang toksik untuk kita. Berani untuk bisa melakukan sesuatu yang berdampak positif, minimal untuk diri kita sendiri, keluarga, bahkan lebih luasnya adalah lingkungan. Jadi jangan pernah takut untuk kita melakukan sesuatu yang kita rasa itu adalah sesuatu yang positif, yang kita tahu kita bisa memulainya dari hal yang sangat kecil, yang kita tahu bahwa pasti ada sesuatu hal yang baik yang bisa kita terima ataupun menjadi nilai value untuk diri kita sendiri. Yang bisa aku sampaikan simple, jangan pernah lelah untuk bermimpi. Mimpi aja setinggi-tingginya. Setelah mimpi, ikhtiarkan semaksimal mungkin. Setelah itu doa, minta pertolongan sama Allah, minta petunjuk, minta dimudahin. Setelahnya ya udah pasrah apa yang Allah kasih. Karena aku percaya banget bahwa mau kita punya mimpi yang besar, mau kita usaha sekeras apapun, tapi kalau Allah nggak ridho, itu nggak akan terjadi. Jadi semangat untuk para perempuan di sana. Aku percaya banget kita tuh bakal bisa jadi orang yang hebat. Hebat itu bukan cuma jadi pengusaha ya, tapi hebat sebagai ibu, sebagai istri, sebagai diri kamu sendiri. Saya mengajak seluruh perempuan di Indonesia, dimanapun kalian berada, mari temukan passion kalian, temukan potensi kalian, lalu gunakan secara maksimal untuk membuat kita mandiri. Mandiri dalam mengambil keputusan, mandiri dalam menjalankan kehidupan, mandiri dalam berbisnis, mandiri dalam finansial, sehingga kita bisa kuat berdiri di atas kaki kita sendiri, sehingga kita lebih dihargai oleh orang lain, lebih dihargai oleh masyarakat banyak, lebih dihargai oleh suami kita sendiri, dan bisa memberikan manfaat balik kepada masyarakat. Untuk teman-teman perempuan saya di luaran sana, semangat ya untuk selalu berdaya dan berdikari. Kalian bisa, kalian pasti bisa kuat, dan saya yakin kalian mampu menutup telinga dengan omongan-omongan orang di luar sana bahwa perempuan itu tidak boleh mandiri. Keluarkan energi kalian untuk hal yang positif, dan berikan semangat kalian untuk diri kalian sendiri. Peluk diri kalian sendiri. Kalau kalian tuh berharga, kalian berhak untuk mandiri, kalian berhak untuk berdaya, kalian berhak untuk berdikari. Jangan pernah takut untuk menjadi mandiri, jangan pernah takut untuk speak up apabila kalian mengalami hal-hal yang tidak baik. Kita harus berani ya. Jangan sampai kita punya rasa takut, even itu orang yang saya kayak punya kuasa. Kalau kita bener, kita harus berani lawan itu, ya kan? Karena apa? Kita nggak bisa ditindas dengan, aku takut banget karena suami aku tuh ya
semuanya tuh suami aku yang biayain hidup aku takut kalau misalkan nanti aku lepas dari suami nanti aku gimana. Nggak begitu gitu kan, nggak gitu konsepnya gitu. Konsepnya adalah kalau kamu sekarang di titik tidak aman, ya kan, membahayakan jiwa dan diri, lari, segera lari, cari perlindungan. Karena kalau enggak, kamu yang akan jadi korban. Please speak up, cari bantuan ketika kamu tidak merasa tidak nyaman, jangan tunggu nanti. Untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin ngerasa belum berdaya, yang mungkin merasa kecil, yang mungkin ngerasa bahwa saya perempuan dan inilah saya apa adanya, jangan seperti itu, karena percayalah bahwa kita di dunia ini pasti ada alasannya, dan juga banyak potensi yang Tuhan kasih kita, bakat, akal budi itu udah dikasih sama Tuhan, dan bagaimana cara kita untuk menggali potensi tersebut, menggali bakat tersebut gitu ya. Bukan berarti seorang wanita itu dilahirkan untuk menjadi bulan-bulanan laki-laki, dipukul dan segala macam, itu enggak sama sekali. Jadi tingkatin value kalian, belajar tentang apapun yang kalian suka, cari aja, pasti ketemu, dan bersabar, konsisten, berdoa. Pokoknya aku pesan sama kalian bahwa kita semua ini bisa berdaya, bisa mandiri, dan tentunya bisa mencapai financial freedom. Saya selalu percaya semua perempuan itu mempunyai kekuatan yang ada dalam dirinya. Kalau ada perempuan yang merasa saya nggak bisa apa-apa, saya kira itu persoalannya soal waktu aja dan soal kemauan yang ada dalam diri kita. Saya mungkin ingin menyetir satu pesan yang saya peroleh dari Ibu Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan kita yang hebat. Dia bilang gini, perempuan itu selalu dibilang sulit untuk menembus langit-langit kaca di atasnya dia. Ibu bilang adalah seperti ini, jangan-jangan langit-langit kaca itu kita sendiri yang bikin, yang mengatakan bahwa kalau kita punya kemauan selalu akan ada jalan. Jadi kemandirian itu memang harus kita dulu yang melakukannya, tidak menunggu orang lain mendorong kita untuk jadi mandiri. Pesan dari guru saya juga bahwa pada dasarnya kita harus punya 3 yang memang harus kita jaga terus. Sabar, syukur, dan maaf. Sabar ketika ada ujian, sabar ketika ada kita punya masalah, karena pastinya ujian-ujian yang Allah kasih ini buat kita tuh buat naik kelas. Bersyukur, selalu menganggap ini semua adalah syukur nikmat yang Allah kasih. Jangan pernah kita melihat kebahagiaan orang lain. Kita bersyukur apa yang Allah kasih. Allah kasih nikmat dalam hidup kita. Kita dikasih umur sama Allah, ketemu sama orang-orang kita sayangin. Jangan pernah lupa untuk bersyukur. Maaf, kita maafin orang-orang yang ngezalimin kita. Kita maafin orang-orang yang udah nyakitin kita. Mungkin suami yang mungkin tadi kita lihat sama-sama mukulin kita, suami yang udah kasar sama kita, tapi dengan kita kasih maaf sebenarnya bukan buat orang lain, tapi buat diri kita sendiri biar berbesar hati. Dari 3 ini, kalau kita punya ilmu yang terlihat mudah tapi sebenarnya sulit untuk dilakuin, tapi insya Allah pasti bisa. Ditambah lagi ilmu dan juga ikhtiar kita. Saya tahu setiap wanita itu punya kemampuan yang luar biasa. Emak-emak tuh emang luar biasa loh, makhluk terkuat yang ada di dunia. Jadi insya Allah kita pasti bisa. Kita ulik aja apa yang kita bisa, kita coba terus. Saya juga sama kok, semangat terus, jangan pernah lelah, jangan pernah ada kata nyerah. Karena ketika kita niat, ikhtiar, insya Allah Allah akan mudahin semuanya. Amin. Untuk semua perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan, kamu jangan takut, kamu nggak sendiri. Kamu harus bisa speak up karena kita hidup di negara hukum. Jadi jangan takut karena banyak sekali institusi yang bisa membantu kalian. Jadi kamu nggak sendiri. Tetap semangat. Semangat ya. Semangat, kalian pasti bisa.
Buat emak-emak di sana ya, sebagai wanita tuh harus mandiri, harus bisa bekerja, harus bisa mencari uang. Karena kita nggak tahu kedepannya akan seperti apa. Pokoknya hidup emak-emak dah harus bisa mandiri, harus bisa pintar cari uang. Buat ibu-ibu, buat emak-emak di seluruh Indonesia, cuma satu mungkin ya, jangan sampai kita menggantungkan hidup pada orang lain. Kita harus berusaha, kita harus berjuang untuk diri kita sendiri. Itu aja. Ya. Aduh sedih, sedih. Aduh sedih beneran. Sedih aja. Sedih. Gak ada nyariin. Sukses untuk semua para perempuan, para ibu di seluruh Indonesia. Melalui kampanye ini, saya ingin mengingatkan betapa pentingnya peran Anda dalam perjalanan menuju kemerdekaan finansial dan pemberdayaan perempuan secara pribadi. Perempuan berdaya, perempuan berdikari menuju kemerdekaan finansial bukan hanya sebuah slogan, tapi sebuah perjalanan penuh makna yang dapat membawa perubahan besar dalam hidup Anda dan lingkungan sekitar Anda. Temukan passion Anda, percayalah pada kemampuan Anda dan gunakan kekuatan tersebut untuk meraih tujuan finansial Anda. Jangan pernah ragu untuk belajar dan berkembang. Jangan berjuang sendirian. Bangun jaringan dukungan dengan bergabung dalam komunitas, berbagi pengalaman dengan sesama perempuan, dan mencari mentor yang bisa memberikan bimbingan, kolaborasi, dan dukungan dari orang-orang di sekitar Anda akan memperkuat perjalanan Anda menuju kemandirian. Kembangkan keberanian dan ketahanan. Setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh dan belajar. Dengan mencapai kemerdekaan finansial, Anda tidak hanya mempengaruhi hidup Anda sendiri, tetapi juga memberi inspirasi kepada orang lain sekitar Anda. Bagikan pengetahuan, pengalaman, dan keberhasilan Anda untuk memberdayakan perempuan lain dalam komunitas Anda. Jangan lupakan juga untuk terus merayakan setiap pencapaian, sekecil apapun itu. Setiap langkah maju adalah bukti dari ketekunan dan kerja keras Anda. Rayakan kemajuan Anda, gunakan itu sebagai motivasi untuk terus berjuang. Ingatlah, perjuangan menuju kemerdekaan finansial adalah perjalanan yang memerlukan waktu dan usaha, tetapi hasilnya adalah sebuah kebebasan dan kekuatan yang tidak ternilai. Teruslah berjuang, percayalah pada diri sendiri, jadilah contoh inspiratif bagi generasi yang mendatang. Kemandirian dan pemberdayaan Anda adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Perempuan berdaya, perempuan berdikari. Perempuan berdaya, perempuan berdikari. Perempuan berdaya, perempuan berdikari. Perempuan berdaya, perempuan berdikari. Perempuan mandiri, perempuan berdikari. Perempuan berdaya, 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 perempuan berdikari. Wanita berdaya, wanita berdikari. Perempuan berdaya, perempuan berdikari. Perempuan berdaya, perempuan berdikari. Perempuan berdaya, perempuan berdikari. Perempuan berdaya, perempuan berdikari. Menuju kemerdekaan finansial merdeka.